Saudara, untuk mengetahui informasi terkini kondisi banjir di Biren, Aceh, kita coba kembali untuk menghubungi jurnalis Kompas TV Rizka Devi dan juru kamera Nova Misdayanti. Rizka, bagaimana kondisi di sana terkait dengan penyeberangan warga? Ya, Renata dan juga saudara, benar sekali ini memang usai banjir mengerangi hampir seluruh wilayah Aceh. Dari tempat saya melaporkan ini di Biren, ini di belakang saya bisa dilihat di layar kaca Anda, ini adalah jembatan Tepin Mane, jembatan yang menghubungkan wilayah pesisir dengan dataran tinggi, yakni dari Biren di Tepin Mane ini menghubungkan desa Punyot di Kecamatan Juli dengan Tepin Mane di Benar Meriah sana. Sementara untuk aksesnya ini warga hanya bisa menaiki seling yang memang dengan bobot, bisa dilihat di layar kaca Anda, ini dengan bobot maksimal 200 kilogram begitu. Nantinya akan ditarik menggunakan seling, namun untuk penggunaan seling ini memang diprioritaskan untuk warga-warga yang dalam kondisi darurat. Tadi juga dari pantauan kami sudah ada dua wanita hamil yang dibawa dari arah Tepin Mane, dari arah Benar Meriah menuju ke Biren, kemudian dilarikan ke rumah sakit begitu. Dan juga memang untuk seling ini diprioritaskan untuk orang-orang sakit selain dari ibu hamil tadi. Sementara untuk aksesnya itu untuk menuju ke wilayah tengah, ini penyeberangan ini bisa menyambungkan ke Benar Meriah, namun hanya untuk kilometer 60 begitu. Sementara untuk Benar Meriah ke Aceh Tengah ini memang belum bisa dilalui begitu, kecuali dengan berjalan kaki menyusuri jalan Inang-Inang. Namun risikonya cukup tinggi, Renata, karena mengingat memang jalan Inang-Inang ini longsor turun ke bawah begitu. Sementara juga di Biren ini, di tempat saya melaporkan ini sudah ada beberapa titik pengungsian yang tersebar begitu. Dan juga untuk proses distribusi logistik ini memang sudah dilakukan sejak beberapa hari terakhir. Sementara juga untuk wilayah tengah, ini proses distribusi logistiknya selain melalui udara, juga didistribusikan melalui Biren begitu, melalui seling padi. Dan tadi juga dari pantauan kami ada beras dan juga beberapa sembako lain yang dinaikkan ke dalam keranjang seling itu, terus disalurkan ke Tepin Mane ke sebelah Benar Meriah. Saatnya arus dari air begitu ya cukup deras, kita juga melihat bagaimana penyeberangan ini menggunakan tali seling. Seperti apa aspek keamanan di sana? Ya, Renata, ini kalau bicara keamanan ini memang cukup beresiko begitu ya. Memang penyeberangan ini hanya mengandalkan satu tali seling. Sementara tadi juga untuk debit air ini semalam di wilayah dataran tinggi ini kembali diguyur hujan begitu, sehingga debit air ini kembali meningkat. Ini kalau kita lihat di sungainya memang debit airnya cukup tinggi, sehingga kalau bicara risiko ini memang cukup berisiko. Sementara itu di Biren juga ada jembatan Jalinsung yang memang juga terputus, jembatan Sutablang. Tadi juga sempat dilaporkan bahwa sementara untuk alternatif penyeberangan ini menggunakan perahu rakit ataupun buat nelayan. Namun kami juga baru menerima informasi bahwa ada kecelakaan yang memang terjadi. Kita akan pantau terus, kami akan perdalam informasi terkait dengan kondisi di Kota Blang. Mengingat memang hingga saat ini untuk kondisi listrik dan juga jaringan belum pulih, sehingga akses komunikasi juga terbatas. Renata. Baik Rizka, jadi memang untuk penggunaan tali seling ini cukup beresiko, ada opsi perahu, namun yang kalau kita lihat sampai saat ini memang sepertinya warga masih sangat membutuhkan jembatan begitu ya. Update terkini sampai saat ini sekarang bagaimana, apa saja sebenarnya kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh warga? Ya, Renata, ini kalau bicara kebutuhan, tadi berdasarkan informasi yang diperoleh dari warga di beberapa tempat pengungsian, ini memang saat ini yang paling dibutuhkan adalah mulai dari pakaian, kemudian juga stok air bersih, sementara juga untuk logistik ini sudah mulai menipis, dan juga untuk obat-obatan begitu. Mengingat memang tadi dari pantauan kami di lokasi pengungsian, ini sudah ada beberapa warga yang mulai bergejala gatal-gatal begitu. Sementara untuk air bersih ini juga masih sulit untuk didapatkan, didistribusikan hanya melalui tangki-tangki dari stok air bersih. Begitu, Renata. Rizka, jadi memang untuk kebutuhan makanan, minuman, tapi tidak hanya itu, juga bantuan obat-obatan ini juga diperlukan karena memang mengingat pengungsi sudah mulai merasakan gejala sakit gitu yang ditimbulkan akibat banjir dan longsor. Lalu kemudian bagaimana sampai sekarang
situasi di pengungsian, berapa total sekarang yang sudah berhasil dievakuasi? Ya benar sekali ini Renata, kalau kita lihat kondisi pengungsian ini memang tersebar di banyak titik. Kalau di Biren ini sendiri untuk sebaran titik pengungsian ini terpisah antara Kecamatan Juli dan juga untuk Krung Pesangan Sibelah Krung begitu. Sementara untuk kondisi pengungsian ini memang ada beberapa daerah begitu yang saat ini sedang dalam proses pendataan begitu, mengingat juga karena jaringan komunikasi yang sulit untuk belum pulih begitu, sehingga untuk pendataan berapa jumlah pengungsi dan lainnya ini kita akan update terus begitu. Sementara kalau untuk wilayah Aceh sendiri, ini dari data yang kami himpun dari Pusat Terpadu Informasi Sopintu, ini memang untuk ada 229 kecamatan yang memang terdampak, dan juga untuk korban meninggal saat ini yang terupdate adalah 305 orang dan 191 orang ini dinyatakan meninggal. Sementara untuk sebaran pengungsian ini ada 898 pengungsian yang ada di Provinsi Aceh. Renata. Baik, ada 898 pengungsian untuk di Aceh masih membutuhkan bantuan logistik maupun air bersih dan obat-obatan. Terima kasih. Laporan lengkapnya jurnalis Kompas TV Rizka Devi dan juru kamera Nova Misdayanti dari Biren, Aceh.